Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tema 2 subtema 3 PP1 kelas 6. Tujuan pembelajaran kita nanti, yang pertama kalian mampu menyebutkan ciri kata baku. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Dan yang ketiga, kalian mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran di pagi ini. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Nah, kamu sebagai pelajar dapat bersatu dalam diskusi saat belajar dengan orang tua, dengan kakak, atau dengan teman-teman. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Nah, proklamasi sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Di sini ada naskah proklamasi tulisan Insinyur Soekarno dan ada naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Nah, di sini ada seorang tokoh yang bernama B.M. Dia. Nah, apakah yang dilakukan B.M. Dia? Di sini Ibu mempunyai teks bacaan B.M. Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan B.M. Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan B.M. Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, anak-anakku, dari teks bacaan ini nantinya kalian akan mengamati kata-kata yang terdapat pada teks bacaan tersebut, apakah kata-katanya termasuk baku atau kata tidak baku. Intinya nanti kalian di sini akan menemukan kata baku dan tidak baku. Dan kita belajar kata baku. Nah, apa yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku yaitu digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Di sini saya memiliki contoh kata tidak baku dan kata baku. Di sini kata tidak baku adalah nasihat, maka kata bakunya yaitu nasihat. Bedanya di sini huruf I sama di sini huruf E. Kemudian kata tidak baku apotik, tetapi penulisan yang benar yaitu apotek. Ada huruf E-nya, I-nya diganti E. Kata tidak baku cuman, dan kata bakunya yang betul adalah cuma. Gubuk di sini akhirannya huruf G, tidak baku, yang betul adalah gubuk dengan akhiran huruf K. Kemudian ada kata jadwal. Jadwal itu tidak baku, sedangkan bakunya adalah jadwal. Bedanya di sini yang baku adalah huruf W, di sini adalah huruf U. Nanti kalian akan mencari contoh-contoh kata tidak baku dan kata baku lain untuk memperdalam kosakata kalian. Di sini juga Ibu akan memberikan contoh
banyak sekali contohnya. Ini hanya sebagian contoh kata baku dan kata tidak baku. Ada abjad, ini tulisannya bedanya di sini huruf D, di sini huruf T dan sebagainya. Nah, anak-anakku, itu tadi tentang penjelasan kata baku dan tidak baku. Nah, di dalam teks nanti kalian juga akan mengembangkannya menjadi bentuk kalimat efektif. Sekarang kita memasuki pelajaran selanjutnya. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Nah, mereka melihat banyak tanaman yang ada di lingkungannya. Di sini contohnya di dalam lingkungan sehari-hari, ada lingkungan kita, tempat tinggal kita, ada tanaman beluntas. Apakah yang dimaksud dengan beluntas? Yaitu tumbuhan semak, dan tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas tumbuh di daerah kering. Nah, banyak rumah-rumah menggunakan beluntas, digunakan sebagai pagar hidup. Kemudian ada hewan keong sawah. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Nah, manfaat dari keong sawah ini untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong ini membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Itu tadi contoh tumbuhan dan hewan yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia serta lingkungannya. Di sini Ibu memiliki manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, menghasilkan bahan pangan. Contohnya hewan sapi diambil daging dan susunya. Kemudian ada hewan ayam diambil telur dan daging. Kemudian manfaat hewan yang kedua yaitu penghasil bahan sandang. Contohnya hewan ulat sutra. Kemudian ada juga hewan domba yang bulunya bisa dijadikan sebagai bahan sandang. Kemudian yang ketiga sebagai penghasil bahan kerajinan. Contohnya yaitu kulit sapi, kulit kerbau. Nah, dan yang keempat penghasil pupuk organik. Contohnya kotoran sapi dan kotoran kambing. Nah, yang kelima yaitu sebagai penghasil tenaga, yaitu mengangkut contohnya pada kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, sedangkan kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Selanjutnya, manfaat tumbuhan bagi lingkungan dan manusia. Yang pertama, bahan pangan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan bahan pangan ada batangnya, daunnya, biji, bunga, dan buahnya. Dan yang kedua sebagai bahan sandang. Contohnya serat kapas dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga sebagai bahan bangunan, yaitu ada pohon jati, ada pohon kelapa, pohon meranti yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kemudian manfaat tumbuhan yang lain yaitu sebagai bahan obat atau obat-obatan. Banyak sekali dari tanaman toga yang digunakan sebagai bahan obat-obatan. Misalkan jahe untuk mengobati batuk. Kemudian kunyit juga sebagai penurun panas pada waktu sakit panas. Ada juga kumis kucing untuk mengobati ginjal. Kemudian ada bahan baku industri. Contohnya adalah getah karet yang digunakan untuk pembuatan ban. Kemudian pinus digunakan dalam industri kertas.
Dan yang keenam adalah bahan pewarna alami. Contohnya tumbuhan pandan sebagai pewarna warna hijau, kemudian ada wortel sebagai pewarna jingga. Yang ketujuh, menjaga kualitas air, yaitu tanaman bako menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, itu anak-anakku tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, tentunya kemerdekaan yang kita rasakan ini memberikan manfaat banyak sekali bagi para petani dan bagi kita semua, dan tentunya kalian sebagai seorang pelajar. Nah, kemerdekaan yang diraih dapat diwujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Nah, apa sih pengaruh kemerdekaan bagi para petani atau pedagang? Nah, bagi para petani atau pedagang akan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian, apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Bagi pelajar memperoleh kebebasan dalam memperoleh pendidikan. Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Yaitu bersatu menjaga kemerdekaan, terus berkarya dan menambah wawasan. Nah, anak-anakku, segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan kuat. Sekian penjelasan Ibu hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.